Hal menarik lainnya juga dicermati, Saudara. Arab Saudi dilaporkan diam-diam melancarkan serangan militer ke Iran sebagai balasan atas rentetan serangan rudal dan drone yang menghantam Saudi selama perang Iran AS Israel. Informasi diungkap dua pejabat barat yang mengetahui persoalan itu serta dua pejabat Iran. Jika benar, aksi ini menjadi pertama kalinya Arab Saudi diketahui melakukan operasi militer langsung di wilayah Iran, sekaligus menandai perubahan besar sikap Riyadh yang kini dinilai jauh lebih agresif menghadapi rival utamanya di kawasan. Reuters memberitakan hal itu pada hari Selasa, mengutip seorang pejabat barat yang menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan balasan. Media Iran Press TV menuliskan Arab Saudi melakukan serangan terselubung terhadap Iran di tengah agresi AS Israel pada bulan Maret lalu. Pejabat itu mengatakan agresi terjadi sebagai pembalasan atas serangan terhadap Arab Saudi tanpa mengungkapkan secara tepat alasan dibalik serangan yang dimaksud. Kerajaan Arab Saudi telah berulang kali menuduh Iran memiliki niat jahat atau berkontribusi terhadap agresi terhadap wilayahnya. Tuduhan itu selalu dibantah oleh Tehran. Arab Saudi dilaporkan diam-diam menyerang Iran selama perang AS Israel dengan Tehran. Bagaimana kita kemudian bisa membaca serangan Saudi ke Iran ini dan apa pula implikasinya terhadap peta geopolitik di Timur Tengah? Sudah bergabung untuk diskusi malam ini peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pakar Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Oke Mbak Aisyah, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, kalau sebelum keluar pemberitaan ini, Anda sudah sempat menduga nggak bahwa akan ada reaksi atas aksi yang dilakukan Iran ke beberapa wilayah Timur Tengah waktu itu di awal-awal perang di medio akhir Februari dan awal Maret saat itu, termasuk Riyadh yang juga kena imbasnya saat itu, dan malah ujung-ujungnya akan ada serangan balasan. Anda sudah menduga itu? Ya, sebetulnya bukan hal yang baru ya. Jadi sebelum ini menjadi berita viral, sebetulnya Iran sejak bulan Februari, terutama Maret ya, Maret itu sudah sering menuduh Saudi selain memberikan tanahnya untuk fasilitas kepada military base Amerika untuk melakukan penyerangan terhadap Iran, juga melakukan serangan terselubung, terutama setelah adanya serangan drone dari Iran ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini sebetulnya kita harus menarik ini sebagai salah satu karakteristik dari negara-negara Arab ya. Memang banyak terjadi faksionalisasi, terutama mereka sering melakukan politik dua kaki. Yang satu sisi mereka tidak ingin melakukan perluasan eskalasi di kawasan, tapi yang di sisi lain mereka memiliki kepentingan. Karena selama ini orang negara-negara tertentu itu menganggap Iran memang duri dalam daging. Jadi ketika terjadi penyerangan terhadap Iran dilakukan oleh Israel dan juga Amerika, apalagi di awal-awal perang, menjanjikan bahwa sebetulnya regime change bisa terjadi hanya dalam hitungan hari. Jadi negara-negara tertentu memang tidak mau secara terbuka mendukung mendukung perang terhadap Iran, namun juga tidak menolak karena mereka mempunyai kepentingan untuk pergantian rezim di sana, sehingga tercipta sebuah Middle East yang baru, tetapi tanpa ada konflik yang meluas di kawasan. Jadi ini yang diinginkan mereka. Terutama kita bisa melihat ya, apa yang dilakukan Jordan dan juga Saudi ketika perang 12 hari sebelumnya, ya ketika serangan-serangan rudal dari Iran diluncurkan ke Israel, banyak sekali rudal balistik dari Jordan dan Saudi ikut menghalangi itu. Jadi pesawat tempur Saudi juga ikut menjatuhkan rudal balistik yang dilontarkan oleh Iran. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baru sebetulnya. Sikap-sikap ini sudah sangat kentara, apalagi selama ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya rivalitas proksi di kawasan itu memang terjadi antara Saudi dan juga dengan Iran itu sendiri. Sehingga laporan yang disampaikan itu menurut Anda valid dan wajar kalau kemudian ada balasan, karena selama ini yang kita lihat kan atau yang kita dengar baru sebatas bantahan atau kemudian sebatas ucapan keras, mengecam keras apa yang dilakukan Iran di beberapa wilayah Timur Tengah itu.
Iya, ini seperti ibaratnya seperti ini Mas, Tifa. Jadi, kita misalnya Indonesia mempunyai musuh ya di kawasan, sedangkan negara tetangga kita misalnya Singapura atau Malaysia justru menyediakan, apa itu namanya, landasan tempur mereka atau memfasilitasi negara-negara musuh itu untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Dan ini juga persegi perang ini juga terjadi terhadap Iran ya, di mana Iran juga merasa bahwa dia dikhianati oleh negara-negara sendiri di kawasan dan ini yang menyebabkan Iran juga melakukan suatu tindakan yang sebetulnya cukup terbatas ya, tidak secara liar ya. Jadi serangan-serangan drone atau roda balistik yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas militer Amerika yang ada di kawasan. Dan apa tuh namanya, tujuannya sebetulnya kalau saya lihat ya, ini deeskalasi. Jadi uh, Iran juga tidak terkejut dengan serangan balasan yang dilakukan oleh Saudi. Bahkan Saudi juga menyatakan beberapa serangan mereka juga disiarkan, diberitahukan terhadap Iran. Jadi untuk menampakkan bahwa serangan mereka bukan serangan yang memang bertujuan untuk menghancurkan, tetapi ada semacam diplomatic pressure ya, yang Hmm. tujuannya sebetulnya eskalasi. Karena Saudi juga mengancam bahwa jika serangan-serangan terhadap Saudi terus dilakukan oleh Iran, maka Saudi juga akan betul namanya melancarkan serangan balasan yang lebih besar. Ini yang perlu kita catat, Mas Tifa. Oke, yang masih belum clear kan sebetulnya Mbak Aisyah, kita kan belum tahu nih persisnya serangan dalam bentuk yang kayak gimana, kapan dilaksanakan, target yang diincar seperti apa. Cuman yang juga menarik untuk dicermati adalah kenapa diam-diam? Sejauh mana Anda menganalisis itu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Tifal. Nah, ini cukup menarik ya, karena di satu sisi saya benar sebenarnya kata Mas Nostalgiawan bahwa negara-negara Arab Teluk ini sebenarnya posisinya agak terjepit. Nah, di satu sisi memang secara politik luar negeri dia selalu konsisten dengan Amerika Serikat. Makanya negara-negara Arab Teluk ini kan sebenarnya bersedia untuk ya menjadi host dari base tempur Amerika Serikat di kawasan Middle East. Tetapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa mereka juga memiliki kepentingan untuk pertama melindungi national interest-nya karena pasti yang namanya aliansi dan yang namanya apa namanya politik internasional ya itu sesuatu yang penting, tapi lagi-lagi national interest atau kepentingan nasional itu berada di atas segalanya. Pertama itu, dan yang kedua adalah dari stabilitas regional karena dia akan sangat terdampak di situ gitu. Jadi kita kira sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk adalah melakukan strategi yang namanya adalah hedging. Di satu sisi dia tetap mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Amerika Serikat, tapi di sisi lain dia menyediakan sebenarnya sedikit ruang kemungkinan apabila Iran memenangkan peperangan ini. Ya, meskipun memang ya dia sebenarnya negara-negara Arab Teluk ini akan dirugikan ya dengan kekalahan Amerika Serikat, tapi di sisi lain sebenarnya ada potensi di mana Iran ini sebenarnya menjadi salah satu poros kekuatan baru di dalam dunia internasional dan Arab Teluk tidak mau kemudian mengambil resiko untuk terlibat lebih jauh. Terlebih lagi sebenarnya gangguan-gangguan yang ada di Selat Hormuz ini kan sebenarnya menyebabkan ya adanya hambatan di dalam perekonomian mereka. Mereka menginginkan perangnya itu cepat selesai. Nah, dan ini betul bukan hal yang baru sebenarnya. Terutama kalau kita lihat dari minggu ketiga sampai keempat perang, kalau nggak salah itu sudah ada pernyataan dari negara-negara Arab Teluk, khususnya dari UAE dan Arab Saudi bahwa mereka tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang sifatnya adalah kekerasan Hmm. ya untuk bisa melindungi negaranya gitu. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi meskipun sepertinya yang dipublikasikan oleh dunia internasional itu lebih ke arah kemarin kan cara-cara damai yang melalui jalur multilateral yaitu adalah Tapi kalau, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian mengukur benefit resikonya, kalau kemudian serangan balasan itu dilakukan antara yang eksplisit dengan yang diam-diam, benefit resikonya sama atau beda? tentu saja berbeda. Kalau misalnya secara terang-terangan, maka ini akan menciptakan sebenarnya perang. Karena perang salah satu persyaratan utamanya itu adalah sebenarnya deklarasi. Ketika itu terjadi, maka kemudian negara tersebut secara politik itu akan mengerahkan ya kemampuannya secara besar-besaran untuk bisa ya berperang melawan sana. Dan terlebih lagi sebenarnya konfliknya tidak hanya kemudian terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran, dan ini akan melebar ke level regional. Dan itu akan menyebabkan apa? Dari segi ya perekonomian, ya harga energi, harga-harga barang dan jasa itu akan semakin naik dan kemudian akan semakin langka. Itu kan menyebabkan sesuatu yang sebenarnya tidak favorable untuk Arab Saudi ataupun UAE sendiri yang melakukan serangan kepada Iran. Pada akhirnya yang dilakukan adalah serangan terbatas ya atau specialized force yang kemudian dilakukan secara diam-diam sehingga ya dampak politik dari serangan tersebut itu bisa tetap di-contain. Nah, terlebih lagi sebenarnya Iran ini kan memiliki proksi-proksi yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi baik Arab Saudi maupun UAE sebenarnya keduanya ini ingin sebenarnya melakukan retaliasi terhadap Iran untuk menunjukkan ya adanya kemampuan untuk membela diri. Tetapi di sisi lain
karena adanya proksi-proksi ini di dalam axis of resistance, mereka berusaha menjaga agar konfliknya tidak melebar sampai mengaktifasi milisia-milisia ini secara penuh. Karena kalau misalnya seandainya Selat Hormuz sudah ditutup, lalu kemudian kita bicara tentang Bab el Mandeb yang ada di Yaman, itu juga kemudian diaktifasi dan ada disturbance di sana, maka kemudian perdagangan global akan terhambat, harga energi itu akan semakin naik, sehingga kemudian itu merugikan Amerika Serikat dan ekonomi dunia secara global. Mas Wawan, apakah kemudian Arab Saudi yang menyerang Iran secara diam-diam ini juga menjadi tolok ukur keberpihakan Arab Saudi di tengah eskalasi dari perang antara AS plus Israel versus Iran ini? Kalau kita lihat sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Jadi keberpihakan ini sebetulnya sudah terlihat sejak awal, sejak perang 12 hari itu positioning Saudi dan negara-negara Arab termasuk Jordan yang waktu itu juga udah clear sekali ya. Dia ikut betul menjatuhkan rudal-rudal Iran ketika melancarkan ke Israel. Bahkan mereka tidak melakukan apapun ketika wilayah udara Saudi dan juga Jordan digunakan oleh Israel untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Dan ini keberpihakan ini sebetulnya sudah sangat clear. Terlebih lagi yang seperti saya katakan tadi, memang sebetulnya ada proksi yang menarik ya sebetulnya. Jadi kalau boleh saya sedikit bergeser Mas Tifa. Jadi ada sesuatu yang perubahan signifikan dan cukup menarik di kawasan Timur Tengah, di mana kita tahu bahwa Saudi itu merupakan polisi Timur Tengah dan Iran merupakan salah satu proksi yang menjadi duri dalam daging. Saudi itu Sunni Wahabi, Iran itu Syiah. Tetapi di sini ada faktor Uni Emirat Arab yang sekarang tumbuh menjadi satu kekuatan yang cukup diperhitungkan. Kalau kita bilang Saudi kemarin melakukan penyerangan terhadap Iran, sebetulnya yang lebih agresif itu Uni Emirat Arab. Jadi kita bisa lihat bahwa Uni Emirat Arab cukup reaktif dalam beberapa kasus ya, dan mulai berseberangan dengan politik Saudi di kawasan. Jadi Uni Emirat Arab itu mengembangkan proxy non-state actor yang itu sangat-sangat bertentangan dengan politik Saudi di kawasan, misalnya RSF yang ada di Sudan, STC yang di Yaman, atau bahkan keluarnya kemarin ya Uni Emirat Arab dari OPEC itu tanpa persetujuan dari Saudi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang ingin ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan juga yang berubah. Jadi di mana kebijakan Uni Emirat Arab terhadap Israel sebetulnya itu lebih terbuka dari Saudi kalau bisa kita lihat. Jadi ketika 7 Oktober seminggu sebelum serangan 7 Oktober Hamas terhadap Israel itu Netanyahu sudah berpidato di PBB menyatakan tentang politik normalisasi yang mencontohkan Uni Emirat Arab yang begitu positif dan juga Saudi dan peta Timur Tengah untuk peace dan prosperity, dan itu memuat bahwa peta penuh Israel tanpa Palestina dan merupakan sebuah relasi baru untuk kerjasama ekonomi politik Timur Tengah yang saling menguntungkan antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab termasuk negara yang lebih dulu, sedangkan Saudi juga sedikit mengiyakan, tetapi dia tidak berani secara terbuka karena memang profil Saudi sebagai negara polisi Timur Tengah, dia akan meruntuhkan profil dia menjadi negara polisi Timur Tengah ketika dia terlalu terbuka dengan Israel. Dan ini yang perlu kita cermati. Apakah juga Anda punya pandangan yang sama di sini, Mbak Aisyah, serta merta dengan Arab Saudi yang diam-diam menyerang ini menunjukkan keberpihakannya pada satu pihak, atau terlalu dini kita bisa mengukur ke arah situ? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu, tetap di Kompas TV.